Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membahas anggrek Phalaenopsis. Kenapa anggrek yang kita tanam berkuntum sedikit, tidak banyak seperti ini. Ini ada 4 yang sudah rontok, ada 4, sisanya masih ada 15 kuntum lagi, jadi cukup banyak, lumayan. Kenapa yang biasa kita tanam di rumah anggreknya kok sedikit-sedikit bunganya, juga di warnanya tidak secerah yang aslinya ya, tidak secerah contoh plannya ataupun yang warna sebelumnya. Itu kita akan sharing di sini, akan bahas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Jadi sekarang juga segera ditekan dulu tombol like-nya. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya. Kita sharing-sharing aja. Untuk anggrek Phalaenopsis ini sangat cepat pertumbuhannya di suhu hangat. Jadi untuk petani atau yang menanam anggrek di Indonesia rata-rata dia membesarkan atau membudidayakan anggrek Phalaenopsis di dataran rendah dengan suhu yang cukup hangat, berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Itu cukup optimal untuk pertumbuhan anggrek. Tapi ketika mau membungakan atau ketika dia menjelang pembungaan, ini dibawa ke dataran tinggi, ke tempat yang lebih sejuk. Karena pada fase pembungaan membutuhkan suhu yang cukup sejuk agar kualitas speknya bagus, speknya panjang, dan juga berbunga banyak tentunya. Jadi makanya itu kendalanya untuk skala rumahan, kenapa bisa panjang di tempat lain sedangkan di rumahan tidak sepanjang yang biasanya, karena faktor suhu sangat berpengaruh. Jika teman-teman menanam anggrek di dataran rendah, ini akan subur banget pertumbuhan badannya, pertumbuhan daunnya, tapi pembungaannya kurang maksimal, itu yang biasanya menjadi kendala. Dia bisa berkuntum banyak, tapi pada usia yang sudah cukup tua ya, di usia 2 tahun ke atas itu mulai stabil pembungaannya. Yang ini misalnya, ini udah cukup tua, bisa dilihat tangkainya udah panjang, daunnya udah banyak, dan ada bekas daun yang sudah rontok ya, jadi sudah lumayan banyak. Ini di dataran rendah, dibungakan di dataran rendah bisa cukup banyak spike-nya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kuntum atau 7 knop yang sudah terlihat. Dan ini masih bertambah. Cuman kendalanya memang tidak bisa serempak mekarnya. Biasanya kalau di dataran rendah ini hanya 4 kuntum atau 6 kuntum maksimalnya yang mekar. Ini masih kuncup. Ketika ini yang ujungnya mekar, ini udah keburu rontok, karena di dataran rendah dia cepat rontoknya, lebih cepat mekar, lebih cepat gugur seperti itu. Kalau yang ini dibungakan di dataran tinggi, makanya bisa awet bunganya, bisa mekar serempak. Yang atasnya mekar, masih mekar, yang bawahnya sudah mekar, jadi seperti ini bisa mekar serempak. Kalau di dataran rendah itu cukup sulit. Biasanya 4 kuntum atau 6 kuntum yang mekar, dan sisanya keburu rontok ya. Misalkan ini 4 kuntum rontok, nanti mekar lagi di sini, bisa berlanjut seperti itu. Tapi pada tanaman muda biasanya hanya tumbuh 4 atau 6 kuntum udah mentok segitu, gak nambah lagi. Kalau usia tua bisa lebih banyak. Sedangkan di dataran tinggi, untuk di Indonesia khususnya, ini idealnya di 1000 meter dari permukaan laut, ketinggian seperti itu, sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Itu paling ideal untuk anggrek Phalaenopsis. Minimalnya 1000 meter ya, 1000 meter di atas dari permukaan. Pada ketinggian tersebut, suhu rata-rata untuk daerah Indonesia berkisar 15 sampai 22 derajat Celcius, itu paling cocok untuk pembungaan. Yang ini dibungakan di 1000 meter dari permukaan laut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kuntum. Sedangkan yang ini di 1500 ya lebih banyak kuntum bunganya. Jadi sangat berpengaruh antara panjangnya spike dengan ketinggiannya, dengan suhu. Alternatifnya, jika teman-teman di dataran rendah mau banyak kuntumnya, bisa disiasati dengan cara membuatnya double spike atau triple spike, ataupun dibiarkan bercabang-cabang. Seperti yang ini nih, ini memang tipenya bercabang. Kalau di perkebunan biasanya dibikin 1 spike ya kalau untuk rangkaian. Sedangkan kalau skala rumahan bisa dibiarkan seperti ini, bercabang-cabang. Beberapa ID atau beberapa jenis anggrek ada yang bercabang dari bawah, dibiarkan aja seperti itu kalau untuk dataran rendah. Jadi bisa mekarnya banyak, dari 1 cabang itu bisa 2 sampai 3 sampai 4 kuntum yang mekar. Itu lebih ramai kelihatannya. Kalau untuk rangkaian
kita menanam di dataran tinggi biasanya seperti ini, biarkan satu tangkai agar bunganya rapih, bunganya panjang, untuk bunganya bagus. Selain dibiarkan bercabang, bisa juga kita membuatnya multi spike ya, seperti yang ini. Ini multi spike, ada double spike. Dan untuk membuat 1 spike, 3 spike ataupun 10 spike itu mudah sebenarnya. Kalau misalkan lebih banyak spike, jika Anda menginginkan lebih banyak spike, tahan aja dulu pembungaannya, karena pada pembungaan Phalaenopsis rata-rata di daun ketiga dari atas, 1, 2, 3 dia bunga di sini. Makanya jika teman-teman mau membuat Phalaenopsisnya triple atau 4 spike ataupun 6 spike sekaligus, jangan dulu dibungakan, biarkan dulu daunnya panjang banyak, nanti kan peluang bunganya ada. Untuk Phalaenopsis dia sulit berbunga di daun kedua ini, daun kedua ataupun dari sini. Biasanya paling atas dia di daun ketiga dari atas. Makanya kalau misalkan cuma sedikit, jatah bakal speknya di mana bakal banyak, speknya paling juga 1. Makanya harus bersabar. Harus bersabar. Jika ingin membuat banyak spike, multi spike, misalkan seperti ini. Nah, ini bekas pembungaan di sini, pembungaan terakhir. Ini daunnya udah cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 titik peluang untuk berbunga. Tapi dilakukan pada plan sehat tentunya. Ini plannya kurang sehat. Bisa dilihat ini ada bercak-bercak. Ini belum stabil ya, belum pulih benar. Belum benar-benar pulih. Jadi jangan dulu dibungakan, biarpun sudah berdaun banyak. Jangan dulu dibungakan jika plannya kurang mendukung, jika plannya kurang sehat. Jika memaksakan pembungaan pada plan yang kurang fit, nantinya berefek buruk pada kesehatan anggrek kita. Jadi sehatkan dulu, suburkan dulu, nanti juga dia berbunga sendiri. Kadang kita tahan seperti ini, kalau udah waktunya berbunga, dia berbunga dengan sendirinya. Walaupun dia tahan, walaupun tidak diberi pembungaan, dia bisa berbunga kalau untuk Phalaenopsis. Jadi yang penting sabar aja dulu, sehatkan dulu plannya, rawat terus sampai dia subur. Selain menambah ukuran panjang spike tangkai bunga dan juga jumlah kuntum bunga, suhu yang sejuk dia juga sangat berpengaruh pada warna, pada kepekatan warna. Biasanya di ketinggian 1200 sampai 1500 meter dari permukaan laut itu cukup optimal untuk pertumbuhan untuk kualitas warna bunga ya. Dia makin pekat banget, beda dengan yang di bawah itu. Cuman biasanya lebih tinggi tempat kita membungakan itu lebih lambat pertumbuhannya, lebih lama. Karena pertumbuhannya lambat, biaya produksi pun makin tinggi. Makanya untuk kualitas yang bagus mungkin harganya berbeda ya, harganya berbeda dari yang biasa karena di biaya produksi yang cukup tinggi. Selain itu, jika ketinggian di atas 1500 biasanya suhunya sering berkabut ya, cuaca sering berkabut, dan itu memperlambat pertumbuhan ini, pertumbuhan kanop, dia lambat mekarnya. Berbeda dengan dataran rendah yang dari 1000 meter ke bawah, itu biasanya di bawah kabut, cuaca cukup bagus, cukup panas, cukup terang, dia cepat pembungaannya, cepat pertumbuhan ininya, skonopnya cepat, dia mekarnya cepat juga. Cuman memang kendalanya tadi, selain cepat mekarnya, dia cepat rontoknya juga. Kalian udah mekar, yang ini keburu besar ya, nantinya yang ujung ini gak kebagian. Ketika yang ujung mekar ini udah rontok, seperti itu. Kalau mau membungakan serempak seperti ini, harus benar-benar ketinggiannya tepat, ketinggiannya pas, baru dia bisa berbunga seperti ini. Kalau untuk Indonesia ya, kalau di luar Indonesia saya kurang tahu juga. Kalau di Indonesia itu cukup nyaman kalau merawat anggrek ini. Jadi buat teman-teman yang berada di negara tropis ini cukup enak, cukup paling nyaman, gak susah merawat Phalaenopsis karena membutuhkan suhunya pas, dia mau di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Kalau untuk perawatan aja itu bisa dan mudah banget. Kecuali untuk pertanian kurang bijak jika kita membungakan Phalaenopsis di dataran rendah karena kurang maksimal. Dan juga sebaliknya kurang bijak jika kita membesarkan Phalaenopsis di dataran tinggi karena akan lambat banget pertumbuhannya, sehingga keuntungan sedikit, malah yang rugi ya, karena biayanya cukup besar. Kalau untuk perawatan di dataran tinggi maupun di dataran rendah tidak masalah kalau untuk skala rumahan, untuk merawat di rumah. Yang ini usia 5 bulan dari seedling, sudah sebesar ini, cuman belum siap dibungakan.
Idealnya dibungakan di usia 18 bulan dari seedling. Jadi membutuhkan waktu sekitar sekian bulan lagi, 1 tahun lagi baru siap dibungakan. Tapi di usia 10 bulan pun sudah bisa kita bungakan jika kita mau. Dan mudah banget kalau membungakan anggrek Phalaenopsis, jangan khawatir. Yang susah tuh memang merawatnya ya, merawat agar dia sehat itu memang agak sulit, cukup harus telaten. Kalau sekedar membukakan tidak sulit. Dia tuh jika sudah seperti ini nih, nanti dia mentok pertumbuhannya. Nanti dia pertumbuhannya stag pada usia tertentu. Nah, ketika usia stag seperti ini, dia tutup daun baru belum tak bertambah. Ini diberi pupuk pembungaan, langsung berbunga. Walaupun tidak dibawa ke dataran tinggi yang lebih sejuk, di dataran rendah pun bisa. Cuman untuk perkebunan biasanya jika sudah seperti ini, daun barunya belum ada perkembangan lagi, pucuk barunya belum bertambah, ini segera dibawa ke dataran tinggi dan diganti dengan pupuk pembungaan agar dia langsung berbunga dengan maksimal tentunya. Kalau di rumah mah gak perlu, biarin aja, tinggal diberi pupuk bunga. Dan buat teman-teman, jangan terkecoh dengan akar seperti ini. Jika kita melihat akarnya banyak, bagus, gondrong, ini belum tentu bagus. Untuk Phalaenopsis yang sudah saya amati, jika media tanamnya bagus, area bagus ini, dia tidak akan keluar akar dari sini. Dia akar di dalam semua. Kalau ada akar keluar seperti ini tandanya dia bermasalah di sini. Kalau untuk anggrek di pot, kalau untuk anggrek di pohon, ini seperti ini bagus, tidak masalah. Kalau untuk anggrek yang ditanam di pot seperti ini, jika akarnya banyak yang keluar, ada masalah di sini. Untuk yang seperti ini kasusnya, yang ini masalahnya sudah terlalu kecil potnya, ini harus segera direpotting ke pot yang lebih besar, hingga pertumbuhan akar di dalam dia stagnan, tidak perkembangan karena potnya sudah tidak muat, tidak untuk menampung akar. Jadi dia mengeluarkan akar di luar seperti ini. Kalau teman-teman yang punya yang seperti ini, segera repotting ke pot yang lebih besar. Yang cukup bagus untuk perakaran misalnya yang ini cukup bagus nih perakarannya, bisa dilihat akarnya ke bawah semua, dia bergerak mencari makanan di bawah, karena akar itu sifat alamiah ya, mencari makanan untuk menempel. Jadi seperti ini dia, ini cukup bagus, berarti cadangan makanan di sini banyak. Dan ini bagus pertumbuhannya, dan harus direpotting juga. Ini udah waktunya direpotting, akarnya sudah mulai keluar di dalamnya, ini udah tidak muat, tidak bisa menampung ya. Ini harus segera direpotting. Kalau tidak direpotting, alternatifnya ini harus digantung, jangan disimpan di rak. Digantung, jadi akarnya bisa menjulur bebas, bisa menjuntai bebas seperti panda. Nah, itu tidak masalah, bisa digantung atau direpotting cara mengatasinya. Secara garis besar seperti tadi. Jadi jika mau merawat anggrek atau membuat anggrek sebanyak ini, bunganya dia harus ditempatkan di suhu yang sejuk. Bisa pakai AC, teman untuk skala rumahan sulit ya, kurang bagus. Kalau untuk skala perkebunan misalnya dia ada yang memakai pendingin seperti AC dan yang lain-lainnya. Kalau di subtropis dia sebaliknya, dia memakai penghangat untuk menjaga agar anggreknya tetap hidup, karena dia bisa bertahan di suhu 10 derajat paling sedikitnya, paling minimnya. Di bawah 10 derajat ini udah dipastikan tewas ini sekarat. Kalau di bawah 10 derajat Celcius, dia membutuhkan suhu yang hangat, minimalnya 12 derajat kalau untuk menanam anggrek, sampai 22 derajat kalau untuk membungakan ya. Untuk perawatan anggrek, untuk membesarkan, di suhu 22 sampai 30 derajat. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.